warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 1948201040, mahasiswa farmasi semester 6, Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video edukasi tentang hipertensi. Hipertensi, apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau istilah lain hipertensi adalah high blood pressure yang artinya tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini adalah suatu kondisi ketika seseorang itu memiliki tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Nah, seperti yang kita ketahui, tekanan darah pada normalnya itu untuk sistol adalah 120 mmHg dan diastol 80 mmHg. Nah, seseorang itu dikatakan hipertensi jika telah dilakukan 2 kali pengukuran secara berturut-turut dengan jarak waktu dan dalam kondisi pasiennya tenang, didapatkan hasil untuk tekanan darah sistolnya itu di atas 140 dan diastolnya di atas 90 mmHg. Sistem renin-angiotensin. Angiotensin adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah, di mana angiotensin ini menyebabkan pembuluh darah mengkerut, sehingga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Peran angiotensin dalam tubuh melibatkan peran organ hati, ginjal, dan paru, di mana hati akan memproduksi suatu protein, yaitu protein angiotensinogen, dan ginjal akan melepaskan suatu enzim, yaitu enzim renin. Angiotensinogen ini akan dipecah oleh enzim renin, sehingga membentuk angiotensin 1. Setelah terbentuknya angiotensin 1, paru-paru kemudian melepaskan ACE, yaitu enzim pengubah angiotensin, di mana enzim ini berperan dalam mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 bekerja langsung pada pembuluh darah, yaitu dengan merangsang vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Angiotensin 2 juga bekerja pada kelenjar adrenal, yaitu untuk merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam dan air, di mana aldosteron ini nantinya akan membuat ginjal lebih banyak menyaring air, elektrolit, serta garam dalam darah. Hal ini membuat jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh menjadi bertambah, sehingga tekanan darah pun meningkat. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, di mana hipertensi ini adalah yang banyak terjadi, sekitar 90% dari penyakit hipertensi. Nah, untuk yang kedua adalah hipertensi sekunder, adalah hipertensi yang disebabkan oleh kondisi medis atau penyakit lain. Hipertensi ini menimbulkan beberapa gejala, yaitu sakit kepala, kemudian masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, dan aritmia. Nah, untuk hipertensi yang berat itu biasanya menimbulkan gejala berupa mual, muntah, merasa cemas, tremor, dan adanya darah di dalam urin. Faktor resiko dari hipertensi yaitu usia, di mana memiliki usia lebih dari 65 tahun itu berisiko tinggi mengalami hipertensi. Lalu faktor risiko berikutnya yaitu sering mengkonsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Kemudian obesitas atau memiliki berat badan yang berlebih juga merupakan faktor risiko dari hipertensi. Lalu jarang berolahraga, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, kebiasaan merokok, kemudian banyak minum beralkohol, lalu riwayat keluarga, stres, dan faktor dari penyakit lain seperti ginjal dan diabetes. Hipertensi merupakan kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang berbahaya jika dibiarkan. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipertensi ini dikenal dengan silent killer atau pembunuh diam-diam, karena hipertensi ini sering tanpa gejala, sehingga si penderita itu tidak sadar atau tidak tahu bahwa dirinya itu menderita hipertensi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pencegahan dari hipertensi ini, di mana pencegahannya yaitu konsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur, kemudian membatasi asupan garam, lalu berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol dan kafein,
kemudian menjaga berat badan, olahraga yang teratur, dan rutin mengecek tekanan darah. Untuk pengobatan hipertensi ini ada dua, yang pertama ada farmakologi, yang kedua ada non-farmakologi. Untuk yang farmakologi ini menggunakan obat-obatan, di mana sebagian dari penderita hipertensi ini harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup untuk mengontrol tekanan darahnya. Adapun obat-obat yang umum digunakan untuk hipertensi itu ada beberapa golongan. Yang pertama ada ACEI atau angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang mengkonversi atau mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Contohnya ada captopril, lisinopril, dan lainnya. Golongan obat hipertensi yang kedua yaitu ARB, angiotensin receptor blocker, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat ikatan angiotensin dengan reseptornya. Contoh obatnya ada valsartan, candesartan, dan lain sebagainya. Golongan obat berikutnya yaitu beta blocker, di mana obat ini bekerja dengan cara memblok reseptor beta di jantung sehingga mengurangi curah jantung. Contoh obatnya ada propanolol, atenolol, dan lain sebagainya. Golongan obat yang selanjutnya yaitu CCB, calcium channel blocker, yang bekerja dengan cara menghambat kalsium itu masuk ke pembuluh darah sehingga mengurangi pompa dari jantung. Nah, contoh obatnya ada amlodipin, nifedipin, dan lainnya. Golongan obat hipertensi yang terakhir itu ada diuretik, yang bekerja dengan cara mengeluarkan cairan lewat urin sehingga volume cairan di dalam tubuh ini menjadi berkurang dan tekanan darah pun menjadi turun. Contohnya adalah furosemid. Nah, dari banyaknya golongan obat hipertensi ini sehingga untuk pemberian kepada pasien itu disesuaikan dengan kondisi dan diagnosa dari pasien itu sendiri. Nah, untuk pengobatan hipertensi yang kedua itu non-farmakologi, dengan cara mengatur pola hidup sehat seperti konsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur, kemudian mengurangi asupan garam, lalu rajin berolahraga, kemudian berhenti merokok jika merokok, lalu mengurangi konsumsi alkohol dan juga kafein, dan mengatur berat badan. Kapan sih harus ke dokter? Nah, sebaiknya melakukan pemeriksaan tekanan darah itu minimal 1 tahun sekali. Nah, konsultasikan kepada dokter jika Anda mengalami gejala-gejala yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, supaya bisa mendapatkan pengobatan dan penanganan yang tepat dan segera untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif dari kondisi yang Anda alami. Baiklah, sekian video edukasi tentang hipertensi dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.